Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus penolong dan
di Gereja Katolik Santo Yosef Palembang. Pada hari penuh rahmat ini, kita bersyukur atas penyertaan Allah bagi kongregasi suster-suster Santo Fransiskus Caritas yang merayakan peringatan Hari Mandiri Kongregasi, Pesta Kaul Kekal, Pesta 25 tahun, Pesta 40 tahun, dan Pesta 50 tahun hidup membiara. Mengawali perayaan ini, saya mengundang para suster FCH untuk bersama KOR menyanyikan lagu Himne Caritas. Semua suster FCH dimohon berdiri. Kristus mendorong kita semua melayani
Dengan penuh hormat, kami menyampaikan salam hangat kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai selebran utama yang memimpin perayaan Ekaristi ini. Yang Mulia Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Yang Mulia Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, serta para konselebran, Pater Norbert Maria Snell, Romo Hyginus Gono Pratowo, Romo Ignatius Suparno CM, dan Romo Andreas Suparman SCY. Salam hangat juga kami sampaikan kepada para romo, para suster, bruder, frater, keluarga Pestawati, serta seluruh tamu undangan yang turut hadir dalam perayaan ini, baik secara langsung maupun yang mengikutinya secara daring. Agar perayaan berlangsung hikmat, kami mohon seluruh alat komunikasi dinonaktifkan atau diatur dalam mode senyap. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, dokumentasi resmi dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk. Bagi yang ingin mendokumentasi, dipersilakan melakukannya dari tempat duduk masing-masing. Pada hari ini kita bersyukur atas peringatan Hari Mandiri Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas yang ke-34. Dan dengan sukacita, kita merayakan pesta syukur atas panggilan Tuhan bagi 4 suster yang akan mengikrarkan kaul kekal hidup membiara, 9 suster yang merayakan 25 tahun hidup membiara, 3 suster yang merayakan 40 tahun hidup membiara, dan 1 suster yang merayakan pesta 50 tahun hidup membiara. Semoga kesetiaan dan pelayanan para suster terus menjadi tanda kasih Allah bagi gereja dan dunia. Sesaat lagi, para pestawati dan petugas liturgi akan berarak memasuki gereja. Marilah kita berdiri, menyambut mereka dengan penuh sukacita dengan menyanyikan lagu Aku Abdi Tuhan. Aku abdinya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para Bapak Uskup, para Romo, Suster, Prater, Buder, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas merayakan Hari Raya Mandiri Kongregasi di Indonesia dan sekaligus merayakan peristiwa syukur atas profesi kekal, pesta perak, Pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Kita percaya bahwa kemandirian kongregasi pada tanggal 1 Desember 1991 merupakan rencana agung Allah untuk karya keselamatannya di tengah gereja dan dunia. Kita juga bersyukur kepada Allah bersama para saudari yang akan mengikrarkan profesi kekal, merayakan pesta perak, Pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Kedua peristiwa ini pantas disyukuri karena penyertaan dan berkat kasih Allah yang melimpah bagi para jubilaris dan kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Semoga kongregasi ini berkembang, berjalan dan berziarah bersama gerejanya, serta mengabdi Allah, sesama dan alam semesta dalam hidup serta karya-karyanya. Dalam perayaan iman ini, marilah kita mohon rahmat kerendahan hati, iman yang teguh, pengharapan dan hati yang tulus, agar dalam hidup dan pelayanan kita masing-masing, kita dipakai oleh Allah untuk membawa berkat-Nya di tengah gereja dan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melupakan
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami semua, terutama pada Hari Raya Mandiri Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas di Indonesia, dan atas persembahan diri para suster yang akan berprofesi kekal, serta merayakan Pesta Perak, Pancawindu, dan Pesta Emas Hidup Membiara. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menyertai para suster serta kongregasi ini dalam kesaksian mereka di tengah gereja dan masyarakat dunia. Semoga belas kasih-Mu yang nyata dapat kami wujudkan melalui karya kami, serta melalui persembahan hidup yang tulus dan utuh bagi kemuliaan-Mu dan bagi keselamatan banyak orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nehemia. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis." Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak, dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu." Orang-orang Lewi menyuruh seluruh umat supaya diam dengan berkata, "Tenanglah, karena hari ini kudus. Jangan bersusah hati." Lalu seluruh umat pergi untuk makan dan minum, membagi-bagi makanan, dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang dijelaskan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela
Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang-orang sederhana. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada
Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya akan memanggil para calon profesi kekal. Suster Maria Teresita FCH, Suster Maria Venta FCH, Suster Maria Rianita FCH, Suster Maria Mariana FCH. Saya hadir. Saudari-saudari terkasih, apa yang saudari minta kepada Allah dan gerejanya yang kudus? Kami mohon, semoga boleh mengikuti Kristus, mempelai kami, sampai akhir hidup kami di dalam kongregasi ini. Syukur kepada Allah. Kami, Suster Maria Rianita FCH, Suster Maria Mariana FCH, berkat belas kasih Allah, sudah diperkenankan mengenal dan mengalami suka duka hidup yang dibaktikan kepada Allah di dalam persaudaraan, di tengah komunitas dan karya. Kini dengan rendah hati kami mohon kepada Suster Maria Patricia FCH sebagai pemimpin umum, agar kami diperkenankan mengikrarkan profesi kekal dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas demi kemuliaan Allah dan pengabdian kepada gereja. Semoga Allah yang berbelas kasih meneguhkan tekadmu, dan semoga Allah membantu kami untuk mendampingi saudari-saudari
dalam kasih persaudaraan. Syukur kepada Allah. Nehemia baik sekali. Dalam bacaan pertama tadi, Bapak Wali Kota itu mengatakan, bahkan didukung oleh Imam Esra, hari ini kudus bagimu, tidak usah bersedih, tidak usah berduka cita, pun kalau masa Advent. Hari ini hari raya bagimu. Para suster yang terkasih, apakah suster tahu 1 tahun itu tangkai jam itu harus berdetak berapa kali? 1 tahun berapa kali? Tidak tahu, 1 bulan? Seminggu lah, atau sehari. Seorang tukang jam katanya mau membuat jam dan berbicara kepada jam yang akan dibuat itu, kamu akan saya buat berdetak selama 1 tahun 31.104.000 kali. Dan jam itu katanya terperanjat. Wow, tidak mungkinlah. Tangan saya akan pipih seperti ini, apalagi panjang sebelah, pendek sebelah. Tidak mungkin, tidak sanggup saya. Kalau begitu, tidak ditanya 1 bulan karena 1 tahun bulannya ada yang berbeda. Ada yang 28 hari, ada yang 30, ada yang 31 hari bahkan. Kalau begitu, bagaimana kalau 1 minggu kamu berdetak 604.800 kali. Jam itu mengatakan, itu pun saya tidak sanggup. Mohon maaf. Oke lah, kalau begitu 1 minggu saja 806.400 kali. Itu pun saya tidak sanggup, mohon maaf lah. Oke, 1 hari saja, 3.600 kali. Saya takut kelelahan dengan tangan pipih, panjang sebelah, pendek sebelah ini, saya tidak akan sanggup. Baik, apakah kamu sanggup berdetak 1 kali saja setiap detik? 1 kali setiap detik. Kalau itu saya sanggup. 1 kali setiap detik. Dan tukang jam itu membuat jamnya berdetak 1 kali setiap detik. Dan jam itu berdetak terus. Sehari penuh, seminggu penuh, sebulan penuh, setahun penuh. Bahkan bertahun-tahun. Hanya dengan 1 detakan setiap detik. Saudara-saudari yang terkasih, kaul adalah janji sukarela kepada Allah, penyerahan diri secara total kepadanya. Untuk melaksanakan suatu tindakan yang lebih sempurna, yakni hidup dan berkarya demi kemuliaan Tuhan, demi kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Agaknya muluk-muluk ya. Cita-citanya, obsesinya besar sekali. Tetapi itu telah ditetapkan oleh Allah dengan seluruh berkat dalam bacaan kedua tadi. Dilimpahkan kepada pengucap kaul agar dapat melaksanakan
hidupnya itu dengan segala tambahan yang luar biasa. Kesalehan disertai dengan ini dan terus-menerus disertai dengan kelimpahan yang bermacam-macam. Mengapa kaul religius memiliki nilai demikian tinggi? Karena kaul-kaul itu merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang berhimpun dalam suatu komunitas religius memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan melalui ketiga sarana, yakni kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Memperjuangkan kesempurnaan berarti bahwa hidup membiara pada dasarnya tidak menuntut adanya kepenuhan yang sudah dicapai, yang sudah selesai, tetapi mewajibkan dengan sanksi dosa untuk setiap hari, berusaha dengan segala daya upaya untuk mencapainya. Dengan segala daya upaya, tetapi jangan takut. Berjalanlah, mulailah, hiduplah dengan setiap detik satu kali berdetak. Oleh karena itu, seorang anggota biara yang tidak ingin menjadi sempurna mengabaikan tugas utamanya. Dengan kaul ketaatan, seorang religius diwajibkan berusaha mencapai keutamaan dengan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah melalui pimpinan serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian, biarawan-biarawati menyerahkan dirinya kepada komunitas dengan melepaskan setiap hak atas dirinya sendiri dan atas tindakan-tindakannya. Semuanya itu dia korbankan demi melayani Allah melalui ketaatan kepada pimpinan. Kesalahan-kesalahan yang membahayakan kaul ketaatan, misalnya curiga terhadap pimpinan atau menyembunyikan rasa antipati terhadapnya, menggerutu, ngerenengi, dan mengecam, malas dan lalai, dosa terhadap kaul ketaatan. Santo Ignatius menganjurkan 3 saran: selalu melihat Allah dalam diri pimpinan, siapapun dia, membenarkan perintah atau nasihat pimpinan, menerima setiap perintah sebagai perintah dari Allah, dan tanpa mempertanyakan atau menimbang-nimbang. Saran umum, kata Santo Ignatius, kerendahan hati. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi seorang yang rendah hati. Dengan kaul kemiskinan, seorang religius melakukan pelepasan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik dengan maksud untuk menyenangkan Allah dalam pelayanan kepada sesama. Dengan kaul kemiskinan, seorang religius tidak lagi memiliki hak atas apa saja yang diberikan kepadanya, baik uang maupun barang. Semua derma dan hadiah yang barangkali diberikan kepadanya sebagai ungkapan terima kasih atau ungkapan lain apapun menjadi hak kongregasi. Seorang religius tidak dapat menyalahgunakan tanpa melanggar kaul pendapatan apapun yang diterima dari pekerjaan atau bahkan tunjangan hidup yang diterima. Keutamaan kemiskinan adalah keutamaan Injili yang mendorong hati untuk melepaskan diri dari barang-barang fana. Karena kaulnya, biarawan-biarawati terikat oleh kewajiban itu. Praktis, ada 4 tingkat keutamaan kemiskinan bagi orang yang mengikrarkan kaul religius. Tidak memberikan suatu apapun tanpa persetujuan pimpinan, menghindari pemakaian barang secara berlebihan, dan hendaknya puas dengan barang-barang seperlunya. Ikhlas menggunakan barang-barang dengan mutu yang lebih rendah dalam kaitan dengan tempat tinggal
pakaian, makanan, dan lain-lain. Dan secara batin hendaklah bersukacita, bukan menggerutu. Hendaklah bersukacita dalam penghayatannya. Kaul kemurnian mewajibkan religius melepas perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6 dan ke-9. Jangan berzina dan atau jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Setiap kesalahan melawan keutamaan kemurnian juga merupakan pelanggaran terhadap kaul kemurnian. Sebab di sini tidak ada perbedaan antara kaul kemurnian dan keutamaan kemurnian, tidak seperti dalam kaul kemiskinan dan kaul ketaatan. Tentu saja bukan setiap pikiran jahat itu dosa, tetapi pemikiran jahat itu menjadi dosa hanya kalau ada persetujuan dari kehendak yang dipadukan dengan pertimbangan budi, sikap kurang menjaga indera, khayalan, perasaan, keakraban dan persahabatan yang sentimental juga dapat merugikan keutamaan kemurnian. Religius didorong untuk menjauhi godaan-godaan batin dengan memikirkan kehadiran Allah, menjaga indera, menghindari peluang dosa, mengenyahkan godaan secara langsung, menjauhkan diri dari semua persahabatan yang bersifat khusus atau inklusif, eksklusif. Maksud saya eksklusif, bersemangat mati raga, dan mengungkapkan semua godaan kepada Bapa pengakuan. Kaum religius akan menjadi kuat jika hidup dengan rendah hati, bersemangat dalam doa, mengendalikan mata, setia pada peraturan ordo dan ramah, juga berdevosi yang tulus kepada Santa Perawan Maria. Pilihan hidup sebagai religius adalah ungkapan iman akan Allah dan kesaksian hidup kepada kaum awam dan dunia. Hidup tidak egois, mengandalkan kefanaan sebagai tujuan kemuliaan, sambil dengan tanpa kenal lelah melayani sesama sebagai saudara-saudari bagi kita semua. Provisiat kepada para suster yang berkaul kekal dan merayakan 25 tahun, 40 tahun, serta 50 tahun penyerahan diri Anda kepada Allah dalam hidup membiara. Anda telah berdetak satu kali setiap detik. Anda akan kagum bahwa Anda bisa setia bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayat. Karena Tuhan tak pernah berpaling dari Anda, selalu menyertai terus-menerus. Tuhan tak pernah absen dari Anda. Semoga Anda juga tidak pernah absen dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Para suster yang terkasih, ketika dibaptis para suster telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah.
Ini bersediakah para suster membaktikan diri kepada Allah secara lebih mendalam dengan mengikrarkan profesi kekal? Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster dengan pertolongan rahmat Allah hidup dalam ketaatan, kemiskinan tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah demi kerajaan surga, seturut teladan Kristus, serta ibunya Santa Peran Maria, dan bertekun dalam pelayanan untuk selamanya? Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster bertekun dan tabah, mengejar cinta kasih sempurna kepada Allah dan sesama, seraya berusaha untuk hidup seturut Injil dan berpegang pada konstitusi dan statuta kongregasi? Ya, saya bersedia. Bersediakah para suster dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan hidupmu untuk melayani umat Allah dengan tulus hati? Ya, saya bersedia. Semoga Dia yang telah memulai karya baik dalam diri para suster menyelesaikannya pula pada hari kedatangan Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa permohonan pada Allah Bapa, pemberi segala kebaikan. Semoga dalam belas kasih-Nya Ia mengokohkan niat baik yang tumbuh dalam diri para hamba-Nya ini. Kami mengundang para saudara-saudari untuk berlutut. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Para malaikat kudus Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Santo Yohanes, doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Para Rasul Kristus, doakanlah kami. Santo Stefanus dan Laurentius, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah
dan pelayanan para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau memenuhi hamba-Mu, Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, dan para uskup, dengan karunia Roh Kudus. Sudilah Engkau mengarahkan hidup dan karya para biarawan-biarawati demi kesejahteraan umat manusia. Sudilah Engkau mengantar semua orang pada kepenuhan hidup Kristiani. Sudilah Engkau menjiwai semua kongregasi religius yang membaktikan kepadamu dengan cinta kasih Kristus serta karisma para pendiri. Sudilah Engkau semakin menyemangati mereka yang hidup menurut nasihat-nasihat Injil ke dalam karya penebusan-Mu. Sudilah Engkau mengganjar para orang tua hamba-hamba-Mu ini dengan karunia-karunia surgawi karena persembahan diri mereka. Sudilah Engkau menjadikan para hamba-Mu ini makin serupa dengan Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Sudilah Engkau menganugerahkan ketabahan hati kepada para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau memberkati, menguduskan, dan menyucikan hamba-hamba-Mu, saudari-saudari kami ini. Yesus Putra Allah yang hidup. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan umat-Mu, dan penuhilah hati para hamba-Mu ini dengan rahmat surgawi. Semoga hati mereka yang hendak dikuduskan bagi-Mu disucikan dari segala noda dosa oleh api Roh Kudus dan dikobarkan dengan cinta kasih yang bernyala. Amin.
demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus. Saya, Suster Maria Teresia FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Selmaker, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Venta FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, dengan perantaraan Bapa kita, Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Selmarkes, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi, dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya,
Suster Maria Rianita FCH terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula, saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita, Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita, Teresia Selmakas, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Mariana FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Patricia FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Teresia Salmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang.
berdasar kuasa yang diserahkan kepada saya, atas nama gereja, saya menerima janji prasetya kekal yang telah para saudari ikrarkan dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Dan saya berdoa kepada Allah agar persembahan diri para saudari yang dipersatukan dalam kurban Ekaristi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ya Allah pencipta dunia dan Bapa seluruh umat manusia, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena dari tunggul Abraham telah engkau pilih bangsa yang telah engkau sucikan dan menyandang namamu. Ketika bangsa itu mengembara di padang gurun, maka dengan suaramu engkau telah menyemangati mereka dan dengan kekuatan tanganmu mereka telah engkau lindungi. Ketika umatmu miskin dan merana, engkau telah mengikat mereka padamu dengan perjanjian cinta kasih. Ketika mereka mengembara jauh dari kasih-Mu, engkau mengantar mereka kembali pada jalan kesalehan dengan penuh belas kasih. Dan setiap kali mereka memohon bantuan-Mu, engkau hadir bagi mereka dengan cinta kasih kebapaan, sampai mereka dengan merdeka mendiami negerinya. Tetapi terutama ya Bapa, kami memuji Dikau karena Engkau telah menghendaki bahwa melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami sampai pada pengenalan akan kebenaran Dia yang lahir dari sang perawan yang amat berbahagia telah menebus umat-Mu dari dosa yang membawa maut dan memungkinkan orang untuk kelak bangkit dengan mulia. Setelah duduk di sisi kanan-Mu, Ia pun mengutus Sang Penolong yang memanggil murid-murid tak terbilang banyaknya untuk mengikuti nasihat-nasihat Injil dan dengan jalan itu membaktikan seluruh hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu serta keselamatan manusia. Hari ini dalam rumah-Mu pantaslah dinyanyikan lagu baru bagi para saudari kami yang telah menanggapi suara-Mu dengan menyerahkan diri bagi pembaktian ilahi. Maka kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus ke atas para hamba-Mu ini yang demi Engkau telah meninggalkan segala sesuatu. Ya Bapa, semoga wajah Kristus memancar lewat mereka, supaya semua orang yang menyaksikannya mengakui bahwa Kristus sungguh hadir di dalam gereja-Mu. Kami mohon semoga mereka mengasah hatinya, sehingga peduli akan orang lain dengan hati yang ikhlas, dan dengan demikian mereka pun menghibur Kristus yang menderita dalam orang yang malang, dan supaya melalui segala peristiwa manusiawi, mereka tetap menyadari penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga dengan kepasrahan mereka menghadirkan kerajaan-Mu di dunia, sampai mereka dipandang layak untuk bersatu dengan para kudus-Mu dalam tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pemberkatan cincin. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Tuhan kabulkanlah doa kami.
Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penyelenggara serta pembagi rahmat kepada umat manusia, turunkanlah berkat-Mu atas cincin-cincin ini. Semoga mereka yang memakainya diperkuat oleh rahmat-Mu, tetap setia memelihara janji setia dan imannya. Semoga mereka memelihara keperawanannya sebagai mempelai Kristus dalam kesucian yang semakin sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi. Tetaplah setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi, tetaplah setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi. Tetaplah setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Suster yang terimalah cincin ini, kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi. Tetaplah setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas ke dalam perkawinan abadi. Kami menegaskan kepada saudari-saudari bahwa sejak saat ini saudari-saudari menjadi anggota tetap kongregasi FCH, sehingga para saudari sama kami memiliki sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci yang telah dipercayakan gereja kepada para suster. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah bagi para hamba-Nya yang pada hari ini ingin membaharui tri prasetia di hadapan gereja, supaya tekun dan tabah dalam cita-cita mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas panggilan dan kasih karunia-Mu sepanjang 25 tahun hidup membiara, dan atas penyertaan-Mu dalam hidup dan perutusan-Ku.
Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung pesiarahan hidupku. Aku hendak mengabdimu dengan kesetiaan yang sempurna, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus serta teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Selmakers, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu kini dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas panggilan dan kasih karunia-Mu sepanjang 40 tahun hidup membiara, dan atas penyertaan-Mu dalam hidup dan perutusanku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung perziarahan hidupku. Aku hendak mengabdimu dengan kesetiaan yang sempurna, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Ini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan hidup kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Selmakers, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna,
guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu, kini dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas karunia kehidupan, kesehatan dan panggilan hidup, serta kesetiaan-Mu selama 50 tahun hidup membiaraku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung pesiarahan hidupku. Aku hendak mengabdi-Mu dengan kesetiaan yang sempurna, sampai saudara maut badani menjemputku. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Aku juga membaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Salmakers, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat berbela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cita kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagi-Mu, kini dan selamanya. Amin. Ya Allah, pandanglah hamba-hamba-Mu ini, yang telah Engkau panggil untuk mengikuti jejak putra-Mu secara lebih dekat, menurut keputusan-Mu yang tak terperikan. Dalam kemurahan-Mu, bantulah agar jalan cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita selama 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, sudilah menerima persembahan serta janji setia para hamba-Mu ini, dan terimalah persembahan roti dan anggur ini, tanda syukur dan niat kami untuk menjadi murid-Mu yang sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraan-Mu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah-Mu yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau
dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan, kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, dan Uskup yang hadir di sini Vincentius, serta semua rohaniwan. Pandanglah ya Tuhan para suster ini, demi Engkau mereka telah meninggalkan segala sesuatu, supaya menemukan segala sesuatu pula dalam Dikau, dan tanpa pamrih mengabdikan diri bagi kepentingan sesama.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Para imam, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah berdoa pada Allah Bapa kita. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di alam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Mari kita saling memberikan salam damai. Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan menerima Sakramen Maha Kudus. Kami informasikan bahwa Sakramen Maha Kudus hanya diberikan kepada umat Katolik yang telah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak terhalang oleh hukum gereja.
Di
Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber, tujuan, dan kekuatan hidup pelayanan kami. Semoga tubuh dan darah putramu yang kami sambut dalam perayaan syukur ini menggerakkan kami untuk menjadi saksi belas kasih-Mu di tengah gereja dan dunia. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami melayani gereja dan sesama manusia dengan segenap hati dan penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, berikut kami sampaikan beberapa informasi yang perlu sebelum perayaan ini berakhir. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Haruniuwono, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, beserta para Romo Konselebran, Pater Norbert Maria Snell, Romo Hyginus Gono Pratowo, Romo Ignatius Suparno CM, dan Romo Andreas Suparman SCY. Secara istimewa kami menyampaikan terima kasih kepada Pater Norbert Maria Snell yang telah hadir dan merayakan Ekaristi Kudus pada hari ini. Dear Father Norbert, thank you for your presence, your kindness, your love, and your prayers for us, especially for sisters on this joyful day. May the Lord always bless you. Yang kedua, setelah lagu penutup, akan ada sesi foto bersama. Untuk itu, kami mohon kesediaan para uskup, para Romo Konselebran untuk tetap berada di dalam gereja ini. Sesi foto bersama dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Tahap pertama, para uskup, para Romo Konselebran dan Pestawati. Tahap kedua, para uskup, para Romo Konselebran, pemimpin umum beserta Dewan Pemimpin Umum, suster pembimbing junior, dan para pestawati. Setelah sesi foto berlangsung, selama sesi foto berlangsung, seluruh umat dipersilahkan menuju tenda di samping gereja untuk ramah tamah bersama. Setelah sesi foto selesai, para pestawati mohon langsung menuju pintu samping sesuai dengan arahan panitia karena akan dihantar menuju tenda dengan tarian penyambutan. Yang ketiga, setelah perayaan Ekaristi ini, sebagai ungkapan syukur, kami mengundang para uskup, para romo, para suster, diakon, bruder, frater, keluarga pestawati, dan semua tamu undangan, serta seluruh umat, agar menuju tenda di samping gereja untuk acara ramah tamah bersama. Sebelum menerima berkat, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Suster Maria Rianita FCH sebagai perwakilan dari para pestawati. Yang kedua, Bapak Andreas Puryadi, perwakilan dari keluarga pestawati. Ketiga, Suster Maria Patricia FCH, pemimpin umum kongregasi Suster Santo Franciscus Caritas. Dan kata sambutan yang keempat dari Pater Norbert.
Kepada para suster, bapak, dan pater, waktu kami silahkan secara berurutan. Yang kami muliakan, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Monsinyur Vincentius, Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, para Romo Konselebran, Romo Gono, Romo Parman, Pater Norbert, Romo Ignatius Suparno CM, dan para Romo yang kami hormati. Yang kami hormati, Suster Maria Patricia FCH sebagai pemimpin umum Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas bersama para dewan. Yang kami hormati, para tamu undangan, Ketua Bimas Katolik Palembang. Yang kami hormati dan kami kasihi, orang tua keluarga kami yang hadir dari mana-mana. Keluarganya banyak. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang boleh terlibat dalam mendoakan kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan turut serta hadir di dalam perjalanan panggilan para suster semuanya, para romo, bruder, diakon, para frater, saudara-saudari tanpa terkecuali. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili para suster yang hari ini panggilan dan pilihan hidupnya sebagai suster FCH dirayakan bersama 34 tahun kemandirian Kongregasi FCH di Indonesia. Untuk mengucapkan syukur dan terima kasih, pertama-tama kepada Allah yang Maha Baik, yang dengan kasih setianya memelihara dan menyertai di setiap musim hidup kami. Dengan hormat, kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang, yang telah memimpin perayaan Ekaristi Syukur ini bersama para Monsinyur dan para Romo Konselebran dengan penuh cinta sebagai Bapa dan Gembala kami. Doa dari Monsinyur dan para Romo sungguh menguatkan panggilan kami. Kami juga mengucapkan limpah syukur dan terima kasih kepada Suster Maria Patricia, pemimpin umum kongregasi kami, dan para dewan kongregasi, yang dengan hati seorang ibu telah menerima kami berempat untuk masuk sebagai anggota definitif kongregasi, dan juga dengan terbuka menganimasi panggilan para suster yang merayakan 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun hidup membiara dengan berbagai kesempatan, penyegaran, dan permenungan. Secara khusus, kami yang mengikrarkan kaul kekal mengucapkan terima kasih kepada Suster Maria Skolastika. Beliau adalah ibu junior kami, dan terima kasih kepada para formator kami dan tim Bina Awal
yang menuntun, menyertai, dan mendoakan kami selama perjalanan formasi hingga saat ini. Terima kasih atas teladan dan kesetiaan, serta cinta pelayanan yang sederhana dan mendalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Ignatius Suparno, SCM, yang berkenan menemani dan mendampingi para suster kami yang merayakan 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun dalam masa Tridium, dan menemani para suster yang 25 tahun dalam proses penyegaran. Dan kepada Pater Frit yang menemani para suster kami yang merayakan 40 tahun hidup membiara dan 50 tahun dalam proses penyegaran. Kami juga mengucap terima kasih kepada para suster, bruder, frater yang telah menjadi sahabat seperjalanan, penuntun dan saksi kasih Tuhan dalam hidup kami. Doa dan kebersamaan sungguh menjadi kekuatan yang meneguhkan. Kepada orang tua dan keluarga kami tercinta, terima kasih karena dengan iman dan kerelaan untuk mempersembahkan kami kepada Tuhan. Doa, dukungan, perjuangan, dan cinta kalian yang luar biasa menjadi dasar yang kuat bagi panggilan ini dan hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Pastor Paroki Romogono, para Dewan Pastoral Paroki, para panitia penyelenggara yang telah dengan penuh cinta, tenaga, dan waktu untuk mempersiapkan segalanya yang indah. Perayaan ini menjadi begitu hangat dan bermakna berkat kerjasama dari semua pihak. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang dengan perannya masing-masing menjadikan perayaan Ekaristi Kudus ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Tidak lupa kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para donatur, rekan-rekan kerja, sahabat, kenalan, dan semua umat beriman. Baik yang dapat hadir secara langsung di tempat ini, juga yang melalui virtual. Kebersamaan menjadi bagian dari perjalanan panggilan. Terima kasih atas doa, atas dukungan, sukacita yang boleh dirasakan bersama kami hari ini. Terima kasih atas setiap peran dan kehendak baik yang boleh kami terima dalam perjalanan panggilan dan tugas perutusan kami semua. Dalam perjalanan permenungan kami sebagai yang kaul kekal, kami menemukan satu ayat kitab suci yang menurut kami berempat memiliki makna yang sama, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalimat ini menjadi pegangan hati kami. Ayat ini bukan sekedar kata indah dari kitab suci, tetapi menjadi pengalaman nyata perjalanan kami bersama Tuhan. Tuhan yang memanggil, membimbing, menguatkan, dan menuntun langkah-langkah kecil di dalam seluruh hidup kami, sehingga membawa kami hari ini untuk mempersembahkan diri, mengucap ya yang total untuk selamanya. Bersama para suster yang mensyukuri
merayakan 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun hidup membiara. Momen kudus ini menjadikan hati kami penuh dengan syukur yang mendalam. Hari ini bukanlah puncak perjalanan bagi kami semua, tetapi awal dari kesetiaan yang lebih dalam. Kami ingin terus belajar untuk mencintai tanpa batas, melayani tanpa pamrih, dan hidup dalam semangat Santo Fransiskus Assisi menjadi pembawa damai dan sukacita dimanapun kami diutus. Menjadi karitas dengan sikap bela rasa yang tak terbagi. Karena itu, kami masih mohon dukungan doa dari semua, agar kami terus tumbuh dengan berakar dan berbuah sebagai suster karitas. Akhirnya, saya mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memberikan ucapan terima kasih. Dengan hati penuh syukur, patutlah kita berkata, terpujilah Tuhan, sumber segala kekuatan dan kasih. Semoga setiap langkah hidup kita menjadi pujian bagi namanya dan tanda kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, yang terhormat, Monsinyur Vincentius Setiawan Tri Atmojo, Pater Norbert Maria Sknel, dan Romo Hyginus Bono Pratowo, Romo Ignatius Suparno CM, Romo Andreas Suparman SDY, dan pemimpin umum Suster Santo Fransiskus Caritas, Suster M. Patricia FCH. Dan kepada pestawati yang berpesta kekal, perak, dan 40 tahun, 50 tahun, para imam, frater, bruder, suster, serta Bapak Ibu, serta para undangan yang hadir di sini, kami ucapkan selamat siang dan selamat bertemu. Di sini saya mewakili dari keluarga atau orang tua dari para pestawati. Yang jelas, yang pertama itu pasti mengucapkan terima kasih. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Monsinyur atau Uskup Yohanes Harun Yuwono yang telah memimpin misa syukur pada siang hari ini, sehingga misa pada pagi hari ini atau siang hari ini yang penuh hikmat dan penuh makna bagi kita yang hadir di sini dan mengikutinya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi, baik dari Mesdinar, KOR, ataupun dari lektor dan mazmurnya. Dan pada siang hari ini sungguh luar biasa, saya mendengarkan kelompok paduan yang sungguh luar biasa, suaranya seperti suara malaikat-malaikat dari surga. Tepuk tangan.
Dan ucapan dari keluarga juga khusus untuk pemimpin kongregasi suster-suster FCH, yaitu Suster M. Patricia, yang telah berkenan memberikan izin dan merestui sehingga para pestawati ini dapat merayakan atau apa yang dicita-citakan dapat tercapai, yang terutama pesta kekal. Itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan akhirnya dapat tercapai. Dan untuk yang pesta perak ini adalah seperti sudah terbiasa ya, karena sudah hal yang paling berat sudah dilalui dan sekarang sudah menjadi untuk bisa menjadi pesta perak. Dan untuk yang berpesta 40 tahun dan 50 tahun, ini adalah hal yang luar biasa kalau bagi saya. Luar biasanya karena tidak semua suster bisa merasakan atau mengalami untuk pesta perak atau pesta 40 atau 50 tahun karena sesuatu dan lain hal. Ada yang kehendak dari Tuhan dan ada juga dari kehendak diri sendiri. Dan juga kami dari keluarga banyak mengucapkan terima kasih kepada para suster FCH yang telah menyambut kami dari kemarin sore hingga tadi pagi. Kami disambut dengan penuh sukacita. Kami diberi penginapan yang cukup bagus, kami diberi makan, diberi minum sehingga kami tidak kelaparan. Terima kasih para suster. Dan saya juga mempunyai dari keluarga-keluarga para suster mempunyai permohonan mungkin ya, permohonan atau saran lah ya. Kalau yang saran kami, hiduplah dalam komunitas dengan penuh cinta. Tetaplah semangat dalam melayani Tuhan dan melayani sesama dalam bidang apapun juga seperti yang dikerjakan atau dijalani saat ini. Sehingga para suster FCH ini dapat memperluas kerajaan Allah di tengah masyarakat. Kalau orang Jawanya ngomong, jembarake kratoning swarga wonten donya menika. Dan permintaan kami, bila mana suster mempunyai hari libur atau seenggak-enggaknya dikasih sangu ya oleh pimpinan, itu pulanglah ke kampung. Kalau hati gundah, ada masalah, ada yang mengganjal tentang untuk meneruskan panggilannya, pulanglah ke kampung. Betul. Betul ya, pulang ke kampung. Kenapa saya bicara begitu? Karena ketika suster terganggu, mengalami cobaan atau mengalami gangguan segala macam, ketika pulang ke kampung, panggilan Anda semua dikuatkan kembali. Oleh siapa? Oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh sanak saudaranya. Betul enggak? Mana ada orang tua yang tidak mendukung, mana ada saudaranya yang tidak mendukung. Dan di sini terbukti semuanya mendukung. Ada yang jauh-jauh dari Bengkulu, dari Jambi, bahkan dari NTT datang ke sini. Itu hanya untuk mendukung suster tetap dalam panggilannya, dalam melayani Tuhan dan dalam melayani sesama. Dan bila mana pulang ke kampung, suster juga tetap mewartakan atau memperkenalkan kongregasi Anda. Kongregasi STH ya. STH. Ya betul. Nah di situ ya, karena pengalaman ini sedikit ya. Karena pengalaman 2 tahun yang lalu di kampung saya itu ada seorang suster dari Caritas ini lewat di kampung saya. Nah ketika itu ada anak-anak kecil, dilalahnya anaknya itu cewek.
Anaknya itu cewek, terus deketin saya kalau panggil saya Pak D. Pak D Pur, itu suster dari mana? Oh itu suster dari Palembang, namanya Suster Caritas. Nanti kalau aku gede boleh enggak saya jadi suster? Ikut suster itu ke Palembang? Ya boleh. Enggak tahunya benih-benih itu pun sampai hari ini. Sudah 2 tahun setengah. Kemarin saya mau berangkat ke sini, Pak D Pur mau ke mana? Saya mau ke Palembang, tempat suster. Salam ya, nanti kalau saya sudah gede saya ingin menjadi suster di Palembang. Nah itu, rupanya pengenalan kongregasi Anda ini tidak hanya berkhotbah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang kecil. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampungnya, di tempat tinggal, dan di mana saja. Dan itu harapan dari kami, dan yang terakhir, kami dari keluarga hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan kami hanya bisa mengucapkan selamat dan profesiat. Terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalam. Pasti menertawakan saya. Yang kami muliakan para Bapak Uskup, para Imam Konselebran, seluruh para romo, bruder, frater, suster, serta segenap undangan dan teristimewa bagi Pestawati yang sungguh berbahagia dan bersukacita hari ini. Selamat siang. Saya juga ingin menyapa secara khusus keluarga-keluarga Pestawati, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Ketahuilah, kami ada di sini justru karena keluarga. Kami mengucapkan limpah terima kasih karena keluarga-keluarga yang mempersembahkan putrinya, anaknya, saudara dan saudarinya untuk hadir bersama kami dalam kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Kami ada karena keluarga. Oleh karena itu semoga peristiwa hari ini juga menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani yang lain dan menumbuhkan semangat panggilan kepada saudari-saudari muda. Hari ini kita bersyukur melengkapi syukur kita dengan kegembiraan dan Ekaristi Kudus untuk mendoakan dan mendukung para saudari kita dalam perjuangannya. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita semua. Juga terima kasih untuk kedatangan Pater Norbert dan Dominic. Stand up please. Dominic juga dari Belanda. Terima kasih. Thank you for your coming. Hadirin sekalian, tentu setiap perayaan kaul kekal, perayaan ulang tahun hidup membiara, kita bersuka cita. Kita bersyukur, tetapi syukur yang seperti apa yang para suster ingin hidupi di dalam seluruh hidupnya. Semoga syukur yang suster hidupi lebih diisi dengan pertobatan yang sejati, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih suci, dan menjadi lebih tekun dan bersetia. Syukur yang dituangkan dalam pesta pora, menari di sana-sini tentulah tidak dilarang, tetapi akan menjadi punya arti dalam hidup kalau kita mampu mengisinya dengan sikap hidup kesetiaan. Semoga para suster hari ini juga menjadi inspirasi untuk lebih setia, lebih rendah hati, lebih menghargai waktu, setiap detik dalam hidup dan setiap detak jantung yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan di dalam seluruh hidup untuk melayani Tuhan di dalam perutusan kongregasi,
Maka terima kasih untuk komitmen para suster, komitmen yang terus-menerus, tidak putus, utuh dan penuh. Seperti halnya cincin yang suster kenakan, lingkar, kita tidak bisa membedakan mana ujung dan pangkal. Itulah komitmen kita tiap hari, tiap saat. Maka semoga para suster juga terus-menerus mengupayakan, menguduskan diri melalui doa-doa, persaudaraan dalam komunitas, dan perutusan di dalam karya. Semoga Bapak Fransiskus, Mother Teresa Salmarkers merestui kita semua. Dan kami juga mengucap terima kasih Romo Gono sebagai pastor paroki yang selalu kami repotkan dengan kepentingan-kepentingan kongregasi kami. Juga terima kasih kepada Komsos Palembang, Bapak Polisi dan Keamanan, serta semua saja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga khususnya panitia dari suster-suster FCH, saudari-saudari muda, semuanya berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Tidak panjang dan tidak lebar, profisiat, selamat bersuka cita. Beste zuster Hieronima, zuster Michel, warme groet vanuit een warm parlement Lemboom. En ik hoop dat jullie op tijd uit bed zijn gekomen. Your Excellencies, dear Sister Patricia, dear Sisters of Caritas, brothers in the priesthood, and all those present, especially the sisters who have taken their perpetual vows today, and those celebrating their jubilees. It's a great joy and honor for me to celebrate this feast with you and to address you briefly. Selamat para suster FCH, yang mulia Bapak Uskup, para uskup, suster Patricia yang terkasih, para suster Caritas, para imam, dan semua yang hadir. Terutama para suster yang telah mengucapkan profesi kekal hari ini, serta para suster yang merayakan ulang tahun hidup membiara. Merupakan sukacita dan kehormatan besar bagi saya untuk merayakan pesta ini bersama Anda dan menyampaikan sepatah kata. As administrator of the congregation Caritas Roosendaal, I'm representing Sister Michael, the last Dutch sister of Caritas in the Netherlands. She is 7 years old. And as Vicar General of the Diocese of Breda, I'm also representing the Bishop of Breda, Monsieur Lissen, and the entire diocese. Sebagai administrator kongregasi Caritas Roosendaal, saya mewakili Suster Michael, suster Caritas terakhir dari Belanda. Beliau berusia 97 tahun. Sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Breda, saya juga mewakili Uskup Breda, Monsignor Lissen, dan seluruh Keuskupan Breda. The congregation Caritas has its roots in the Diocese of Breda. It was founded in Oosterhout on the 1st December 1934, 191 years ago today. And since that time, women have dedicated their lives to God, according to the spirituality that Mother Teresa Salmakers imparted to her sisters. In joy, simplicity, and above in all love, serve your fellow human beings, while praying and making sacrifices, revealing the joy of your own life among the sick and the poor. In 1926, the sisters began their mission in Palembang. 100 years
This undertaking has developed into a flourishing congregation. Kongregasi Caritas berakar di Keuskupan Breda. Kongregasi ini didirikan di Oosterhout pada tanggal 1 Desember 1834, tepat 191 tahun yang lalu. Sejak saat itu banyak wanita mulai mendedikasikan hidup mereka kepada Allah sesuai dengan spiritualitas yang diwariskan oleh Ibu Teresia Selmakers kepada para susternya. Dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih, membantu sesama manusia sambil berdoa serta berkurban, menampakkan sukacita hidupmu sendiri di tengah orang sakit dan orang miskin. Pada tahun 1926, para suster memulai misi mereka di Palembang. Dalam 100 tahun, karya ini telah berkembang menjadi sebuah kongregasi yang subur dan berbuah. Today we are here to celebrate 4 perpetual professions and 13 jubilees. Both a perpetual profession and a jubilee are a testimony of faith, hope, and love. We thank God for all the grace He has given to these sisters and to the congregation Caritas Indonesia. It is a testimony of His immense love for each one of us. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan 4 suster yang berprofesi kekal dan 13 suster yang merayakan ulang tahun hidup membiara. Baik profesi kekal maupun perayaan ulang tahun merupakan kesaksian iman, harapan, dan kasih. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah Ia anugerahkan kepada para suster ini dan kepada kongregasi Caritas Indonesia. Semua ini merupakan tanda cintanya yang begitu besar bagi masing-masing dari kita. On behalf of Sister Michael, Bishop Liesen, and the entire Diocese of Breda, I would like to congratulate the professed sisters and those celebrating their jubilees. May God continue to confirm you in your vocation, and may you continue in bear witness to Him in joy, simplicity, and above all in love, in a life dedicated to the sick and to the poor. Atas nama Suster Mikael, Uskup Liesen, dan seluruh Keuskupan Breda, saya ingin mengucapkan selamat kepada para suster yang berprofesi kekal dan para suster yang merayakan ulang tahun hidup membiara. Semoga Allah terus meneguhkan panggilan Anda, semoga Anda terus memberi kesaksian tentang Dia dalam sukacita, kesederhanaan, dan terutama dalam kasih, dalam hidup yang didedikasikan bagi mereka yang sakit dan miskin. May God bless you all. Terima kasih. Semoga Allah memberkati Anda semua. Terima kasih. Ketika bumi dipijak, seharusnya langit dijunjung. Dari 4 orang tadi kok tidak ada yang berpantun? Hari Jumat pergi karnaval, ada pesta makan ketupat. Selamat pada para suster yang pesta dan profesi kekal, semoga setia sampai akhir hayat. Dini hari tertawa hahaha. Orang menyangka sedang sakit saraf. Selamat pesta mandiri kongregasi FCH. Semoga tetap jadi pelayan masyarakat. Kita diundang berdiri untuk berkat penutup.
Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pujilah jiwaku bagi